warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sipo Friends, hari ini kita akan membahas mengenai melepaskan kelekatan. Melepaskan kelekatan khususnya pada hal yang berbau duniawi. Yang katanya nih melepaskan merupakan salah satu bentuk cinta tertinggi. Dan bagaimana melepaskan kelekatan ini berdampak juga pada kesehatan psikologis atau kesehatan jiwa seseorang. Kita akan bahas bersama tentunya dengan narasumber luar biasa yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan hari ini. Ada Mbak Istiana Setiani, SPSI, MPSI, Psikolog, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Selamat datang Mbak Isti di TVRI Sumatera Selatan. Udah keberapa kali juga ya Mbak Isti ya. Gimana, bosan nggak Mbak? Selalu semangat. Selalu semangat, alhamdulillah ya. Dan juga kami mengingatkan untuk si Popres dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga bisa chat di WhatsApp di 0823 1198 17900. Kami nantikan untuk pertanyaan dari si Popres. Ya, oke Mbak Isti, ini menarik sekali ya tema hari ini, yaitu melepaskan kelekatan, menjaga kesehatan jiwa. Tapi nanti kita akan bahas juga bagaimana tuh terkait dengan menjaga kesehatan jiwa. Tapi sebelum itu pastinya kita tanya dulu nih Mbak ya, terkait definisi dari kelekatan itu sendiri apa sih, sebelum kita akan melepaskan tuh kelekatan itu ya Mbak Isti ya. Silakan Mbak. Jadi sebenarnya kelekatan itu tuh asal mulanya tuh bahasa teorinya itu namanya tuh attachment style. Jadi attachment itu merupakan dorongan bawaan gitu ya secara biologis dari individu untuk mendapatkan keamanan untuk bisa bertahan hidup. Nah, bagaimana individu yang di luar, khususnya pengasuh gitu, merespon kebutuhan itu dari anak-anak, dari bayi gitu ya, dari kita bayi hingga ke dewasa gitu, itu kemudian yang mempengaruhi pola kelekatan kita gitu, baik itu terhadap sesama manusia maupun di luar itu, kemudian punya efek yang sama kira-kira. Oke, berarti semua kalau kita ngobrol nih Mbak ya dengan para psikolog juga, profesional psikologi, memang semuanya itu berasal dari anak-anak gitu ya. Betul. Mbak Isti ya. Berarti ini kita membahas kelekatan secara umum, tapi juga kita harus bahas dari awalnya dulu nih. Betul. Dari akarnya gitu ya, anak-anak. Kalau misalnya dulu nih Mbak ya, kalau misalnya orang tua zaman dulu kan agak awam ya terkait kelekatan. Nah, itu bagaimana akhirnya untuk menembuhkan kelekatan itu terhadap anak nih Mbak Isti? Jadi gini, kelekatan itu sebenarnya dimulai dari bayi ya. Dari ketika kita mikirnya kalau bayi dia belum ngerti dengan siapa gitu, belum paham gitu ya. Tapi ternyata itu tuh dimulai dari sejak pertama kali kita lahir gitu. Bagaimana kemudian ketika si bayi ini atau anak-anak ini menangis gitu ya, pengasuh atau orang tuanya bagaimana merespon itu tuh sudah mulai menanamkan gitu ya, sudah mulai menjadi dasar kelekatan pada anak tersebut. Misalnya dia menangis tuh, pengasuhnya kemudian langsung datang gitu ya, atau dia menangis nanti ya didiemin dulu gitu, nanti kalau udah mulai keras baru datang lagi. Nah itu bagaimana pengasuh merespon, kan ada yang cepat gitu, sehingga si anak ketika si bayi atau si anak ini ketika direspon secara cepat akan muncul, oh ketika saya lapar, saya menangis, ibu saya akan datang gitu. Nah itu akan memunculkan secure attachment namanya. Tapi ketika misalnya pengasuh atau orang tuanya dia anaknya menangis, dia tidak langsung datang gitu misalnya, dinanti gitu ya, tidak konsisten polanya, nah itu akan berpotensi memunculkan kelekatan atau attachment style yang anxious gitu, jadi anxiety, bingung dia gitu ya. Kemudian kalau misalnya bahkan ada yang diabaikan, nah itu akan menimbulkan atau menjadi pola kelekatan yang avoidant. Jadi avoidant itu ketika dia banyak diabaikan gitu, sehingga si anak mempersepsi bahwa lingkungan sekitarnya, ibunya khususnya pengasuhnya itu negatif gitu. Ada juga yang satu lagi pola attachment itu Mbak Rifda, namanya disorganized. Disorganized itu sumber yang harusnya memberikan rasa aman. Orang tua kan harusnya memberikan rasa aman, mencukupi kebutuhan, tapi malah menjadi sumber yang menyebabkan tekanan gitu. Jadi kayak head and love relation gitu ya.
saya benci tapi saya butuh gitu. Nah itu biasanya di sana yang kebanyakan munculnya trauma attachment gitu. Sehingga pada akhirnya pola pengasuhan ini kemudian mempengaruhi bagaimana si individu tersebut ketika nanti dia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa gitu. Berarti panjang ya si Mbak Fransi ya, prosesnya dari bayi ya Mbak ya, sampai nanti akhirnya berdampak juga pada individu saat dewasa gitu ya. Dari 4 jenis tadi ya Mbak ya yang sudah Mbak Isti jelaskan ya, yang mana yang akan kita bahas nih Mbak fokusnya? Kita kan melepaskan kelekatan ya Mbak Isti ya. Nah dari 4 itu yang fokus kita akan bahas tuh yang mana nih? Apakah kalau secure itu nggak harus dilepaskan nih kelekatannya, atau kayak yang disorganize tadi memang harus dilepaskan, atau yang seperti apa Mbak? Kalau secure attachment itu kan dia kelekatan yang sehat sebetulnya. Jadi dia punya persepsi yang positif tentang dirinya dan dia pun punya persepsi yang positif gitu tentang lingkungan sekitar, sehingga itu ya harus dipertahankan gitu. Yang kemudian harus kita perbaiki atau kita turunkan gitu ya adalah di anxious attachment dan di avoidant. Kalau di disorganized attachment itu ya biasanya memang yang menyebabkan trauma, sehingga itu sudah disorder ya, lebih kalau dia trauma attachment itu biasanya akan memunculkan gangguan-gangguan psikologis yang lebih berat. Tentu itu juga harus kita lepaskan, tapi biasanya yang kebanyakan kita alami adalah di anxiety attachment dan di avoidant attachment. Itu yang harus kita bisa kelola gitu. Oke, berarti kalau misalnya tadi anxious sama avoidant tadi kalau bisa memang diminimalisir ya Mbak Betul. Kalau misalnya sudah disorganized gitu ya, itu akan menimbulkan masalah kesehatan yang lebih besar lagi. Yes. Nah itu yang memang harus dilepaskan secara tuntas kalau bisa ya Mbak Isti ya, dan memang butuh profesional gitu ya. Nah oke, tuh kompleks ya sebenarnya ya Mbak Isti ya, kita mungkin bawa sederhana aja ya. Tapi kalau misalnya ini ya Mbak ya, tadi balik lagi, kalau misalnya kelekatan dari bayi, dari anak-anak gitu ya, kan kadang anak-anak masih butuh ketergantungan ya sama pengasuhnya, sama orang tuanya khususnya. Nah untuk membedakan nih Mbak, mereka itu mendapatkan kelekatan yang baik gitu ya, yang bagus, dengan ketergantungan itu seperti apa Mbak? Kalau kelekatan itu kan atau attachment itu kan lebih kepada emosional sifatnya, relasinya sifatnya emosional. Kalau ketergantungan itu lebih kepada individu tersebut menjadi tidak bisa berfungsi ketika orang yang digantungi itu tidak ada gitu. Jadi dia butuh orang lain untuk bisa mengambil keputusan gitu. Dia tidak bisa kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi kalau attachment ini, walaupun misalnya relasinya, anggaplah mereka berpasangan itu, suaminya jauh misalnya, mereka ada LDM gitu ya, atau pacarnya jauh, tapi dia tahu gitu pacarnya itu tetap akan setia sama dia bisa berfungsi dengan kehidupannya sehari-hari. Hanya saja dia memiliki kelekatan yang kalau anxious itu jadi kayak takut diputusin gitu, jadi kayak yang harus kan sekarang anak muda tuh sering tuh sleep call dan sebagainya, jadi tidak sehat relasinya gitu. Oke, jadi perbedaannya di sana. Keberfungsian di dalam keseharian gitu ya Mbak Isti ya. Nah kalau misalnya saya mau tanya terkait fenomena sekarang ya Mbak Isti ya, kan kita memang bahasnya secara luas gitu ya, fenomena yang Mbak Isti temui gitu ya, atau yang Mbak Isti ketahui terkait dengan kelekatan ini apa sih Mbak? Kalau misalnya dari anak-anak itu seperti apa, dari remaja seperti apa, dan dewasanya itu seperti apa biasanya jadi permasalahan dalam hal kelekatan ini Mbak Isti? Kalau anak-anak sebetulnya kan dia ketika usianya balita atau di 2 tahun lah ya, 0 sampai 2 tahun dia masih cukup melekat dengan ibunya, itu memang tugas perkembangannya masih seperti itu. Jadi memang itu waktunya orang tua khususnya ibu menjalin kelekatan itu dengan anaknya gitu, dengan anak yang 0 sampai 2 tahun. Tapi ketika sudah mulai naik lagi usianya, idealnya khususnya di usia prasekolah gitu ya, idealnya dia sudah mulai bisa mandiri gitu. Mandiri dalam artian tidak selalu kalau nggak ada ibunya dia jadi tantrum gitu, kalau nggak ada ibunya dia jadi nyari-nyari banget gitu, sampai perilaku-perilaku yang tidak terkendali gitu kan, itu sudah berarti ada
mungkin ada anxious attachment juga di sana gitu. Kemudian kalau remaja kan harusnya ya dia sudah bisa lebih mandiri juga dong gitu kan, tidak tergantung kepada orang tuanya, sudah mulai bisa mengatasi masalahnya sendiri, sudah ada keputusan-keputusan sederhana yang diambil gitu ya. Kemudian kalau naik lagi ke dewasa ya tentu sudah ada keputusan besar yang bisa diambil juga gitu, dan menyelesaikan masalah-masalah besar, biasanya seperti itu. Nah, attachment ini jangan dikira hanya ketika orang itu tidak mendapatkan kebutuhan emosional. Jadi dia bisa misalnya kalau orang tua, kalau kan ketika kita kecil ya Mbak Rifda ya, kan kebutuhan kita adalah makan, minum yang primer ya. Tapi kan ketika kita naik lebih usia kita bertambah kan kebutuhan kita juga bertambah. Ada kebutuhan diakui di sana, divalidasi gitu kan. Ada kebutuhan untuk disayangi gitu, ada kebutuhan untuk diterima gitu. Nah itu pun ketika misalnya pengasuh kita gitu atau orang tua kita khususnya gitu tidak bisa memberikan itu, maka dia akan muncul, si attachment-nya itu kan tetap akan ada terus gitu, akan muncul di dalam bentuk yang berbeda. Kalau kita temui sekarang itu ada orang yang haus validasi. Betul. Ya, maunya divalidasi terus gitu. Kemudian ada yang kayak workaholic, jadi dia mengejar sekali jabatan gitu, karir, atau misalnya orang-orang yang sangat estimnya itu bergantung pada barang-barang yang mahal misalnya gitu. Jadi dia meletakkan nilai dirinya pada hal-hal yang di luar dirinya malah gitu. Sesuatu yang sifatnya fana gitu ya. Sesuatu yang sifatnya fana itu dalam artian kalau itu tidak ada, harga dirinya atau estimnya jadi turun gitu, seperti itu. Yang sifatnya tidak menetap ya gitu. Nah, jadi dia juga bisa berubah bentuk menjadi seperti itu si attachment ini gitu. Karena kan kebutuhan kita setiap pertambahan usia kita kan itu bertambah dan dia berubah kan gitu. Saya kira begitu. Oke, jadi dari awalnya memang kedekatan terhadap orang gitu ya Mbak ya, terhadap pengasuh, terhadap orang tua, akhirnya bisa berkembang sesuai dengan tahap perkembangan usianya gitu ya Mbak ya. Misalnya di remaja biasanya kan memang suka lebih sering dengan teman gitu ya Mbak ya, itu bisa mempengaruhi kelekatan si anak itu gitu ya. Iya bisa juga, jadi apalagi misalnya si anak kan dia ketika remaja itu kan harusnya dia sudah mulai dekat dengan temannya, tapi kalau misalnya si attachment-nya ini dia pola asuhnya tadi tidak sehat, dia malah bisa jadi bahkan nempel banget tuh ke temennya gitu, ke temennya, ke orang yang bisa dia tempeli gitu, sehingga jadinya akhirnya dia tidak asertif, ngikuti mana lingkungan, mudah dipengaruhi gitu kan. Ujung-ujungnya kalau dia sudah sampai kan remaja udah mulai muncul tuh perkembangan seksualnya, ketertarikan terhadap lawan jenis. Dia juga di remaja itu kan ingin tahunya juga tinggi, jadi bisa terjebak juga pada hal-hal atau perilaku yang sifatnya negatif gitu. Oke, bukan hanya dari lingkungan keluarga gitu ya Mbak ya, Betul. tapi lingkungan di luar yang lebih besar lagi itu sangat mempengaruhi terkait dengan kelekatan diri. Ya, oke Mbak Isti, kita istirahat sejenak ya Mbak ya, nanti monggo kalau mau diminum ya Mbak ya. Dan Siva Friends jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Siva Friends, ada masih bersama kami di Psikologi Populer yang membahas mengenai melepaskan kelekatan, menjaga kesehatan jiwa bersama dengan Mbak Istiana Setiani, SPSI, MPSI Psikolog, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Siva Friends dimanapun berada ya, yang mungkin
sedang nonton TV atau lihat YouTube kita gitu ya, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga ke WhatsApp ke 082311981790. Yang mungkin nggak punya pulsa ya Mbak Isti ya, pasti punya paket biasanya ya. Jadi bisa WhatsApp gitu. Jadi jangan takut kalau nggak punya pulsa ya, bisa WhatsApp ke TVRI Sumatera Selatan. Oke Mbak Isti, kita lanjutkan lagi ya, tadi terkait dengan remaja ya terakhir ya. Tapi saya penasaran terkait dengan fenomena yang dewasa nih Mbak Isti. Sekarang kan memang tadi kata Mbak Isti banyak yang haus validasi, terus juga memanfaatkan jabatan itu dengan tidak seharusnya nih jadinya gitu ya. Nah itu kalau kita urutkan di anak-anak, di remaja, mereka kan lebih banyaknya ke kelekatan interpersonal dengan orang lain gitu ya. Tapi kenapa kok dewasa ini jadinya kelekatannya juga ada dengan barang gitu ya, ada dengan jabatan. Nah itu menjelaskannya seperti apa nih Mbak Isti? Sebetulnya tadi sedikit sudah kita bahas. Jadi awal mulanya itu bagaimana relasi antara anak ini dengan si pengasuhnya gitu. Kan kebutuhan kita sebagai tugas perkembangan atau kebutuhan perkembangan kita sebagai individu itu kan selalu meningkat tuh. Kalau anak-anak tadi saya bilang kan kita membutuhkan kebutuhan kita kan primer attachment style-nya tuh lebih ke karena kita merasa aman ketika ibu kita datang memberikan kita susu, memberikan kita makan gitu ya. Remaja begitu. Nah dewasa ini kan kita gini, dia jadi kelekatannya terhadap barang misalnya jabatan itu biasanya gitu, pada umumnya misalnya dia kurang diakui, jadi dia hanya akan disayang, dia hanya akan dipuji begitu ya oleh orang tuanya gitu, diapresiasi oleh orang tuanya hanya ketika dia mendapatkan ranking 1 misalnya. Dia akan disayang-sayang sama orang tuanya atau lingkungannya hanya ketika misalnya dia bisa memberikan sesuatu kepada orang, misalnya dengan memberikan barang tadi. Atau misalnya dia hanya karena dia jarang diapresiasi gitu ya, kemudian hanya dilihat hal-hal negatifnya saja gitu, banyak mendapatkan pengabaian sehingga self esteemnya itu tidak tumbuh gitu ya. Jadi dia melekatkan self esteemnya ini pada sesuatu yang nilainya di luar itu, yaitu misalnya dengan menggunakan pakaian branded, barang-barang yang mewah misalnya gitu. Jadi dia melekatkan dirinya, identitas dirinya di sana gitu, pada benda-benda atau pada jabatan, pada pekerjaan begitu. Nah sehingga itu kan jadi tidak sehat ya polanya begitu. Jadi itu kelekatan tidak sehat gitu, karena kan jabatan, harta, benda itu kan sesuatu yang sifatnya tidak tetap gitu. Nah, kira-kira begitu alurnya bagaimana kemudian seseorang itu meletakkan harga dirinya gitu ya terhadap di luar dirinya gitu, sesuatu yang ada di luar dirinya. Oke, jadi memang mengganti kelekatan dengan orang itu dengan barang gitu ya, salah satu contohnya ya Mbak ya. Kalau sekarang kan kalau misalnya gini Mbak, sekarang kan juga banyak ya yang mulai booming lagi nih Mbak, misalnya koleksi kartu gitu ya, bertahun-tahun. Nah, di satu sisi kan kita bisa mendapat keuntungan jangka panjang gitu ya Mbak ya, tapi ada nggak sih sisi-sisi yang malah jadi negatif gitu kalau kita memang terlalu ketergantungan, terlalu kelekatan ya, terlalu lekat dengan barang itu. Jadi ini juga bisa kayak memenuhi inner child kalau kata orang itu ya. Jadi di satu sisi kolektor itu memang mereka dengan sadar mengumpulkan itu dan mengambil keuntungan dari barang-barang yang dia koleksi gitu. Atau itu bisa juga bagian dari hobi gitu ya. Menjadi bermasalah perilaku kolektor seperti itu ketika misalnya salah satu dari koleksinya tuh hilang. Jadi dia tidak dinamis, sangat kaku sekali, salah satu barangnya tuh hilang. Kemudian dia sangat membanggakan sekali, jadi identitasnya tuh, oh aku ini kolektor kartu apa tadi, Pokemon misalnya. Oh aku ini kolektor apa, Gundam misalnya. Saya ini kolektor apalagi gitu, tas branded gitu misalnya. Sehingga dia meletakkan, saya ini kolektornya tas branded gitu. Jadi saya ini dalam tanda petik ya saya orang yang mampu gitu misalnya. Saya karena ini barang mewah, dia meletakkan bahwa diri dia tuh istimewa karena barangnya, bukan istimewa karena dianya gitu. Jadi pokoknya khasnya dari si attachment ini adalah ketika dia tidak fleksibel dengan apa yang objek tersebut gitu ya,
Kemudian ketika kehilangan atau terpisah dari objek tersebut, dia akan drop gitu, Jadi itu stresor yang sangat besar buat individu tersebut sehingga mempengaruhi kondisi psikologisnya gitu. Itu memang jadi para kolektor ini biasanya memang ada tempat khusus ya Mbak ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang itu yang akan berdampak mungkin betul. Ya dengan psikologi seseorang itu. Jadi gini, ketika kita kehilangan sesuatu kan memang ada fase-fase grievingnya gitu ya, yang akan kita lewati gitu sebagai manusia, dan itu manusiawi sekali, dan secara psikologis juga ada prosesnya gitu. Tapi yang membedakannya adalah jadi ini si kelekatannya yang teramat sangat ini kepada sesuatu objek itu menjadi penguat, menjadi faktor penguat atau pemberat gitu ya, sehingga proses grievingnya menjadi tidak berjalan dengan baik begitu. Nah itu saya juga kepo nih Mbak, itu kehilangan barang gitu ya, dengan kehilangan sosok orang terdekat gitu. Kalau misalnya LDM tadi mungkin masih bisa ketemu gitu ya Mbak, tapi kalau memang kehilangan misalnya meninggal dunia gitu nih Mbak, apakah ada beda fasenya nih dengan kehilangan barang dengan fase kita kehilangan orang yang mungkin telah meninggal dunia gitu Mbak? Sebetulnya kalau fase grievingnya mungkin sama ya, mereka akan melewati beberapa fase grieving tersebut gitu. Hanya saja yang menjadi pembedanya di kelekatan ini adalah ini bukan semata-mata ada individu yang kemudian meninggal atau meninggalkan dia, ada objek yang kemudian hilang gitu ya, bukan semata-mata itu, tapi dengan hilangnya objek tersebut, dengan ketiadaan individu tersebut, dia kemudian merasa dirinya juga ikutan hilang. Bahwa kebahagiaannya itu memang sangat tergantung kepada objek itu atau kepada individu tersebut gitu. Jadi bukan semata-mata orangnya itu tidak ada, tapi ketiadaan orang itu kemudian juga menjadi sebab hilangnya dalam tanda petik rasa aman atau secure orang tersebut gitu. Jadi dia yang kayak ya misalnya suamiku adalah duniaku gitu, orang tuaku adalah segalanya buatku gitu. Dalam level yang sangat tinggi gitu misalnya ya, sehingga ketika itu tidak ada, jadi itu tadi kondisi psikologisnya jadi berpengaruh. Hilangnya itu bukan hilang orangnya, tapi hilang rasa amannya gitu. Oke. Nah ini kan biasanya ada fasenya ya Mbak ya. Mbak Isi bisa jelaskan nggak fase-fase misalnya kehilangan atau fase kita melepaskan kelekatan itu tuh seperti apa sih? Tadi kan mungkin ada yang fase denialnya, tapi ada juga orang yang nggak ada fase denialnya misalnya seperti itu. Nah itu seperti apa Mbak? Kalau fase-fase grieving itu sebetulnya ada anger, denial gitu ya. Anger itu ya kita marah gitu. Marahnya itu tidak hanya pada situasinya yang membuat itu menjadi hilang gitu, sesuatu itu menjadi hilang, tapi bahkan bisa pada Tuhan gitu ya. Pada diri sendiri, pada Tuhan aja marah gitu, apalagi sama diri sendiri gitu. Pada takdir gitu ya, itu anger. Kemudian yang kedua yaitu denial itu ya tidak terima gitu ya. Tidak terima ini terjadi, seandainya saya begini, seandainya saya begitu, mungkin tidak akan begini gitu. Kemudian ada fase bargaining itu dia sudah mulai berdamai tapi belum menerima begitu ya. Selanjutnya ada fase depresi, jadi fase duka cita. Baru terakhir fase acceptance. Nah si attachment ini yang harus dilakukan dulu adalah pertama kali kita menyadari dulu bahwa ada sesuatu yang salah gitu di dalam diri kita gitu ya. Kita harus punya awareness dulu. Kita ini Mbak Rifda kadang-kadang ketika ada masalah, kita itu suka langsung mencari jalan keluar. Padahal sebetulnya mungkin kita hanya harus berjalan ke dalam dulu ya gitu. Kita jalan-jalan dulu deh ke dalam diri kita, apakah sudah sehatkah relasi saya dengan pasangan saya, sudah sehatkah relasi saya dengan semua benda-benda ini gitu misalnya gitu ya. Dengan kita punya awareness, kita akan bisa lebih peka gitu. Oh ya ternyata saya bermasalah, dan kemudian membenahinya kita jadi lebih gampang. Oke, luar biasa. Nanti kita sambung lagi Mbak, tapi kita lihat dulu dari WhatsApp, ternyata ada yang chat nih Siwa Friends ya. Dari sepertinya Mbak ya, karena namanya Nona nih Mbak Isti ya. Dari Mbak Nona di Canton.
Kak, kalau kelekatan atau attachment style di dalam hubungan, misalnya cowoknya avoidant, ketemu sama cewek anxious gitu, itu gimana cara mengatasi supaya keduanya bisa secure attachment style-nya? Luar biasa Mbak ya pertanyaannya ya. Jadi yang satunya anxious, yang satunya avoidant. Nah itu bisa nggak sih cocok nih? Kalau memang bisa cocok itu bagaimana usahanya? Harus seperti apa nih Mbak Isti? Yang jelas ini pasti si perempuannya akan sangat menderita dalam relasi ini. Karena kan avoidant itu adalah dia punya persepsi yang positif tentang dirinya, tapi ke orang lain dia menjaga jarak gitu. Karena apa? Avoidant itu kan dia sebetulnya pengen deket tapi takut terluka gitu. Jadi dia tarik ulur gitu relasinya, pastinya tarik ulur. Nah si anxious ini pasti karena kan dia bingung, khawatir, takut ditinggal. Jadi dia pasti pengen nempel terus, pengen selalu dikabari gitu ya. Sedangkan si avoidant ini nggak suka ditempel-tempelin gitu. Ya pertama sih menyadari dulu sih dinamika psikologis yang terjadi pada diri masing-masing ini gitu ya. Makanya sebelum menikah itu penting sekali untuk konseling pranikah gitu, dimana kalau di tempat kami itu biasanya saya menggambarkan gitu ya kondisi dinamika psikologis atau kepribadian dari pasangannya, dari si perempuan, dari pihak perempuannya seperti apa kepribadiannya, dari laki-lakinya seperti apa, bagaimana attachment style-nya tadi gitu. Jadi tergambar dengan jelas nih bahwa misalnya si yang avoidant tadi diminta lebih ekspresif nih, jangan cuek, karena kan dia sebetulnya mau tapi takut gitu kan, jadi akhirnya kayak menjaga jarak, kayak sok-sok cool gitu, mau nanya kabar gengsi gitu, maunya ditanya duluan. Nah jadi yang diajari sih barangkali yang pertama untuk laki-lakinya adalah keterampilan mengekspresikan emosinya gitu ya, supaya bisa lebih mahir. Kemudian jangan takut ditolak juga gitu, kalaupun ditolak misalnya lama dibales WA-nya ya bukan berarti tidak diapresiasi begitu ya. Kemudian si perempuannya juga diajari untuk bisa lebih tenang, lebih stabil, nggak kayak yang mau nempel terus, tidak harus selalu dikasih kabar gitu. Karena kan sebetulnya attachment style ini tidak saklek atau tidak tetap gitu. Jadi dia akan bertumbuh dan berkembang seiring ketika kita menjalin relasi yang sehat dengan pasangan atau dengan orang sekitar gitu. Jadi bertumbuh. Oke, luar biasa ya jawaban dari Mbak Isti. Terima kasih Mbak Nona atas pertanyaannya, semoga menjawab tadi ya. Kalau mau tanya lebih lanjut nanti bisa WhatsApp lagi. Oke, Siva Friends, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Siva Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai melepaskan kelekatan, menjaga kesehatan jiwa bersama anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, masih ada Mbak Istiana Setiani, SPSI MPSI Psikolog. Dan tentunya kami masih mengingatkan untuk Siva Friends dimanapun berada yang ingin bertanya, berkonsultasi gratis nih, mumpung ada profesionalnya hari ini di TVRI Sumatera Selatan, bisa telepon ke 07113111454 atau juga WhatsApp ke 082311981790. Misalnya tadi ya konsultasi terkait pasangan tadi ya Mbak ya, seperti Mbak Nona tadi bisa langsung WhatsApp aja ya, mumpung ada Mbak Isti di sini ya. Oke Mbak Isti, tadi Mbak Nona sudah bertanya ya. Nah ini sekarang giliran saya lagi bertanya ya Mbak Isti ya, terkait dengan melepaskan kelekatan ini Mbak. Apakah memang kalau orang awam itu bilangnya ikhlas ya, ikhlas untuk melepaskan, atau bisa kelekatan ini dilepaskan dengan terpaksa nih Mbak? Itu apakah memang bisa diikhlaskan begitu saja atau bisa juga karena terpaksa? Itu bisa nggak Mbak? Jadi melepaskan kelekatan itu lebih kepada kita menyadari bahwa kita memiliki kelekatan itu nempel ya ke orang gitu ya, atau ke sesuatu itu sudah melebihi dari yang seharusnya, sehingga kita masih punya ruang untuk bisa bertumbuh.
apapun itu sebetulnya ya akan lebih bagus kalau dilakukan secara sadar dan sukarela gitu. Kalau bahasanya tadi ikhlas itu kan berarti kita hanya punya satu tujuan, satu niat ya karena Allah begitu ya kira-kira. Nah, ya akan lebih bagus kalau kita melakukannya secara sadar gitu dibandingkan kita kemudian dipaksa dalam tanda petik oleh situasi, oleh kondisi, misalnya terjadi perpisahan gitu ya. Kalau dengan barang misalnya terjadi kehilangan barang, terjadi kebakaran misalnya begitu, pencurian, itu kan kita dipaksa oleh situasi, sehingga ketika dipaksa itu kan kita tidak dalam kondisi yang siap untuk menerimanya begitu kira-kira ya. Tapi ketika kita dengan sadar, dengan sukarela begitu ya, dengan kalau sadar itu dengan kesadaran penuh gitu, baik secara psikis maupun lahir batin lah gitu ya, kita memberikan ruang pada kita untuk bertumbuh terhadap sesuatu, maksudnya rasa cinta kita, rasa kasih kita terhadap sesuatu itu tidak terlalu, maksudnya kalau kita angkakan nggak yang 100% banget gitu. Kita punya ruang untuk itu, ya itu akan jadi lebih baik gitu untuk perkembangan kita. Kita akan bisa lebih tahu cara, yang kan kita udah siap nih gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang kemudian kemana kita meletakkan kelekatan ini gitu, akan lebih cepat prosesnya. Tapi kalau misalnya dipaksa oleh situasi, oleh peristiwa, biasanya dia akan pulihnya lagi itu dalam waktu yang cukup lama, bahkan bisa jadi mengarah kepada gangguan psikologis yang lebih berat begitu, karena dia kondisinya belum siap begitu kira-kira. Jadi memang lebih bagusnya apapun itu sebenarnya memang dari diri sendiri ya Mbak ya. Betul. Kalau misalnya memang tadi karena terpaksa, itu ada fase-fase tersendiri ya, misalnya tadi belum siap tadi gitu ya, mungkin ada fase bergumulnya sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya individu atau orang-orang nih Mbak ya sudah siap nih untuk melepaskan kelekatan yang tadi mungkin yang tidak bagus untuk dirinya tadi, misalnya awareness-nya itu untuk datang ke psikolog nih, mau ke Mbak Isti nih, kita bisa temui Mbak Isti kemana nih Mbak Isti? Oke, saya kalau kesehariannya saya dari Senin sampai Jumat saya berpraktik di RSUD Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi pada warga yang berada di sekitar Sungai Lilin, Mubah, boleh silahkan datang ke rumah sakit kami tercinta. Kemudian di weekend saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Opi Jakabaring, jadi daerah Jakarta, Jakabaring dan sekitarnya. Monggo silahkan datang juga. Kemudian saya juga berpraktek pribadi di seputaran Jakabaring juga di Insight Psychology, tempat praktek pribadi saya. Silahkan. Oke, silahkan tuh, tinggal pilih ya. Jadi kita memang tidak berfokus ke Palembang saja Mbak ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada Friends yang mungkin di sekitar Sungai Lilin, Mubah dan sekitarnya, bisa langsung saja ke RSUD Sungai Lilin ya. Atau kalau mau yang di wilayah Jakarta tadi, Jakabaring dan sekitarnya bisa ke Hermina atau ke Insight. Ke Mbak Isti langsung gitu ya. Ada Instagramnya kan Mbak? Oh ada, Insight Psychology Palembang. Oke, bisa langsung saja follow dulu tapi ya Mbak ya. Ya betul, follow dulu. Follow dulu, nanti bisa DM untuk mungkin janji temu ya ke Mbak Isti. Kita juga lagi ada program loh, program pengecekan mental health and personality check up. Jadi kita bisa melakukan pengecekan gitu ya, kepribadian kita seperti apa, itu tadi seperti yang saya sampaikan, pola attachment kita bagaimana, kemudian nanti konflik yang akan kita hadapi ketika kita berelasi, ketika kita bekerja, sekaligus nanti apakah ada gangguan psikologis yang sedang kita hadapi. Boleh hubungi kita. Tuh mumpung lagi ada programnya ya, kayak Mbak Nona tadi mungkin bisa langsung ke Mbak Isti ya, untuk tadi kan sudah ada indikasinya nih ya Mbak ya, mungkin untuk lebih memastikan lagi bahwa memang si cowok ini avoidant, mungkin bisa tanya-tanya dulu ke Mbak Isti ya. Betul ya Mbak ya? Betul. Oke Mbak Isti, terima kasih. Kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Masih banyak nih Mbak ya pertanyaannya. Nih Mbak, terkait tadi ya Mbak Isti singgung terkait permasalahan-permasalahan kelekatan nih. Kalau misalnya kita kan biasa umumnya itu ada coping mekanismenya sendiri ya Mbak ya. Nah kalau misalnya terkait dengan masalah kelekatan ini Mbak, biasanya itu coping mekanisme yang bagusnya tuh seperti apa sih yang kita harusnya lakukan nih Mbak terkait dengan permasalahan kelekatan ini?
Jadi kelekatan ini tuh bukan berarti misalnya kita memegang suatu barang, kita menjalin satu relasi, kemudian itu kita putuskan, bukan kayak gitu ya. Jadi kelekatan itu lebih kepada kita tuh menjalin relasi, tapi si pasangan kita itu menjadi dunianya kita gitu. Nah, coping mekanismenya adalah bagaimana supaya kita punya relasi yang sehat gitu ya. Kita harus mulainya dari diri sendiri. Dimulainya tadi apa? Dari awareness dulu, ke pemahaman kita tentang diri kita. Saya ini strength-nya di mana, weakness-nya di mana. Saya ini orangnya seperti apa. Saya kebutuhan psikologisnya apa. Disadari dulu. Oh, misalnya setelah kita lihat yang harus dilakukan adalah rasa cinta barangkali terhadap dirinya yang masih minim, sehingga dia meletakkan rasa amannya kepada orang lain, yang mana orang lain, benda, barang, jabatan itu kan tidak selalu ada untuk kita, kan itu berputar saja, titipan lah kalau jabatan khususnya begitu ya, apalagi barang-barang. Bahkan diri kita pun adalah titipan gitu, tapi yang harus dilakukan gitu ya, pertama kali ada itu tadi awareness, menyadari, kemudian meningkatkan rasa cinta gitu ya terhadap diri sendiri, mengenali diri, kemudian kita bisa cinta gitu ya. Kalau kita nggak kenal sama diri kita kan kita nggak tahu tuh bahwa ternyata kita tuh punya hal-hal positif yang banyak gitu, karena mata kita tuh selalu melihat ke arah luar begitu, jadi kita tidak paham. Itu dulu deh yang harus dilakukan gitu, kemudian memberdayakan diri juga gitu, bahwa selama ini jangan-jangan kita berpegang dengan misalnya dengan pasangan, ternyata pasangannya juga bukan pasangan yang positif ya, banyak perilaku atau relasinya juga tidak sehat gitu. Sebetulnya kita juga berdaya gitu, jangan-jangan kita kadang-kadang tidak mengenali itu juga gitu. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita bermasalah gitu ya dengan kelekatan ini, ya kita harus menstabilkan emosi dulu ya. Kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih, mengatasi masalah dengan baik kalau kitanya lagi kacau. Jadi ada banyak sebetulnya teknik stabilisasi emosi yang bisa dilakukan. Tapi yang paling penting sih mungkin bisa journaling ya. Dengan journaling kan kita bisa menuliskan apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasa, nanti untuk kemudian bisa kita baca, sehingga paling tidak kita tidak lagi memendam permasalahan gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting memang kita harus sering-sering ngobrol dengan diri kita ya Mbak ya, atau istilahnya kalau anak zaman sekarang itu self talk gitu ya, berbicara dengan diri kita. Salah satunya juga selain mungkin kalau saya berbicara di kaca itu nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa ya. Asal jangan kamu di setiap kaca terus ngobrol gitu sama diri sendiri. Iya, misalnya di rumah gitu ya, saling ngobrol dengan diri sendiri di depan kaca itu boleh ya, Besti ya, boleh ya. Atau yang suka nulis tadi bisa journaling tadi. Sekarang juga banyak di e-commerce itu jurnal-jurnal yang lucu-lucu itu juga bisa membangkitkan semangat untuk journaling ya, Mbak Isti ya. Betul. Jadi gini, kayak tadi misalnya dia kelekatannya pada jabatan, jadinya workaholic. Dia seolah-olah merasa saya tuh tidak berharga kalau saya tidak menempati jabatan tertentu begitu, sehingga dia meletakkan harga dirinya tadi pada jabatan sebagai direktur kah, sebagai kepala ini, kepala itu kah gitu misalnya ya. Jadi dia bisa kemudian kalau sudah punya awareness atau kesadaran tadi bahwa kok aku terlalu mengejar ini ya gitu, sehingga jadi lelah sendiri, karena itu kan nggak ada ujungnya ya gitu. Jadi dia bisa kemudian melihat bahwa sebetulnya aku tuh jauh lebih berharga daripada jabatan yang aku punya begitu kan. Proses dia mencapai itu juga sangat cukup berat pasti, apalagi kalau sudah misalnya di puncak-puncak pimpinan tertentu begitu. Kemudian ini tadi tuh dia baru merasa percaya diri kalau sudah menggunakan pakaian-pakaian yang branded tadi misalnya, atau ketika dia menggunakan atribut-atribut yang mahal misalnya. Bahkan sebetulnya itu sudah menjadi modal dasar tuh, bahwa sebetulnya dia pakai pakaian yang biasa pun dia terlihat cantik misalnya gitu, karena apa yang dilihat kan bukan hanya itu saja begitu ketika dia berinteraksi dengan orang gitu. Jadi mengenali di mana titik lemahnya kita, kemudian mengenali attachmentnya itu tadi ya, kalau bahasanya Mbak Rifda tadi, substitusinya itu dalam bentuk apa, itu akan bisa jadi lebih cepat kita menemukan coping mekanismenya gitu. Jadi sumber masalahnya ditemukan gitu. Oke, luar biasa Mbak. Kita beralih ke WhatsApp sebentar karena ternyata sudah ada pertanyaan lagi nih. Ini nggak ada namanya, sepertinya iya tidak ada nih Mbak Isti ya. Kita sebut saja Mbak aja kali ya, sepertinya ini perempuan. Halo Kak, mau bertanya oh ada ternyata dari Ibu Ainun di Jakabari.
Ini dari Bu Ainun Mbak di Jakarta nih, di Jakabaring ya. Apakah ada kasus yang unik yang pernah dialami oleh Ibu Istiana mengenai kelekatan terhadap sesuatu yang mempengaruhi psikologi seseorang? Terima kasih. Ini bertanya terkait pengalaman Mbak Isti ya. Apakah ada pengalaman unik atau kasus unik nih Mbak Isti? Kalau kasus itu banyak sekali ya, kita mulai dari kasus yang paling berat deh, di mana dia mengalami trauma attachment gitu. Jadi dia diabaikan oleh salah satu dari orang tuanya sehingga memunculkan luka gitu ya. Kemudian pada akhirnya dia menderita punya gangguan psikologis yang cukup berat, menjadi gangguan tertentu. Yang sampai sekarang pun masih struggle gitu dengan gangguan itu karena kondisinya naik dan turun. Itu juga ada, jadi dia akhirnya perilakunya jadi kayak takut ditinggal sendirian gitu, kemudian jadi perilaku negatif seperti yang self harm dan sebagainya, itu juga ada yang paling berat gitu. Kemudian kalau dalam relasi itu dia misalnya si pasangan suami istri ini, istri bertahan dalam relasi yang toksik yang sebetulnya ya dia bertahan dalam suami yang terlibat dalam serial affair gitu. Serial affair itu selingkuh yang dilakukan secara berulang gitu. Dan dia memilih untuk bertahan di sana gitu. Itu kan juga meskipun tidak sesederhana itu ya, tapi asal mulanya juga dari attachment itu. Pun si pelakunya sendiri yang serial affair itu, kalau kita tilik-tilik dari attachment style-nya itu juga dari anxious attachment style atau avoidant attachment style gitu, sehingga dia memunculkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan gitu. Jadi banyak sekali sih kasus-kasus yang berat gitu. Hingga ringan pun ada, ringan pun ya kayak itu tadi saya bilang, sleep call setiap waktu gitu, jadi susah putus, susah move on gitu dengan pasangannya dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya banyak kalau kita sebagai manusia berarti banyak kan kasus terkait dengan hubungan ya Mbak ya. Betul. Dibandingkan tadi mungkin banyak yang sudah aware, pasangannya aware, jadinya konsul ke Mbak Isti gitu ya. Oke Mbak Isti, nanti kita akan lanjutkan ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai melepaskan kelekatan menjaga kesehatan jiwa bersama Mbak Istiana Setiani SPSI, MPSI, psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 atau juga ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Isti, dari perbincangan kita tadi gitu ya Mbak ya, apakah ujungnya adalah kita harus berdamai dengan diri kita atau seperti apa menurut Mbak Isti? Ya, jadi betul sekali. Jadi kita harus bisa nyaman, berdamai itu kan berarti kita menerima, berdamai dengan diri khususnya, kita menerima diri kita, baik kekurangan, kelebihan kita gitu, dan kita punya rasa cinta terhadap diri kita sehingga kita bisa berdaya begitu sebagai individu. Jadi kita tidak menggantungkan nilai-nilai kita pada sesuatu di luar diri kita gitu. Kalaupun ada yang mau digantungkan di luar diri kita, ya gantungkanlah pada sesuatu yang lebih besar dari itu gitu. Misalnya kita meletakkan nilai-nilai kita hanya kepada Allah Ta'ala gitu, yang selalu ada begitu ya. Tidak peduli waktu dan situasinya, itu boleh gitu, boleh banget gitu. Tapi kalau kemudian kita menggantungkan diri kita pada sesuatu yang di luar itu malah menjadi tidak sehat gitu. Jadi kita bisa dalam tanda petik berdamai itu menerima
apapun itu meskipun itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Misalnya kita punya keterbatasan ini, kita pengen ini, pengen itu belum bisa tercapai misalnya gitu ya. Itu kira-kira kata berdamainya gitu, Mbak Rifda. Oke, jadi menerima apapun yang ada, takdir yang ditetapkan gitu ya terhadap kita itu. Nah kalau ini Mbak, kalau terkait dengan memaafkan, misalnya nih masa lalu kita tuh kayaknya gelap banget gitu ya, kayaknya dari kelekatan pun tidak ada gitu ya, terus juga banyak permasalahan lain yang timbul karena kelekatan itu. Nah itu bagaimana tuh Mbak untuk bisa memaafkan masa lalu terkait kelekatan kita itu seperti apa? Ya itu tadi, memaafkan itu gini deh, ciri kalau kita sudah memaafkan itu apabila kita teringat kejadian itu, bertemu atau melewati tempat di mana itu terjadi, misalnya emosi kita stabil. Tapi kalau emosi kita kemudian naik, turun dengan sangat drastis, misalnya kita ketemu orang itu orang julid banget sama saya, kita habis berantem tuh sama dia gitu ya, habis itu ketemu lagi tuh, oh kita masih meledak-ledak emosinya, itu tanda kita belum memaafkan. Nah caranya memaafkan itu bukan berarti kita melupakan, sebetulnya itu yang harus digarisbawahi. Kadang-kadang orang, aku mau memaafkan gitu ya, tapi aku tuh nggak bisa lupa. Ya emang selama kita tidak amnesia kita tidak akan bisa lupa gitu pun dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami di belakang gitu. Memaafkan itu lebih kepada kita menerima apapun yang sudah terjadi di belakang, kita menerima apapun peristiwa yang kemudian terjadi itu gitu ya, baik dengan orang atau dengan apapun itulah begitu ya, sifatnya yang kita merasa dizolimi lah kan. Kenapa kita harus memaafkan? Karena kita merasa dizolimi. Kita menerima situasi itu, tapi itu bukan berarti kita harus melupakan gitu. Nggak apa-apa keinget, tapi kita emosi kita stabil gitu ketika mengingat itu gitu. Jadi dan memaafkan juga, misalnya kita lagi ada nggak sepakat nih sama salah satu teman gitu, kita nggak harus temenan lagi juga sih dengan dia gitu, itu pun tidak apa-apa sebetulnya kalau menurut saya pribadi gitu ya. Oke, jadi intinya menerima dan memaafkan gitu ya Mbak ya, apa yang ada atau yang kita hadapi. Oke Mbak Isti, kita telah di penghujung acara nih Mbak ya, sedih sekali rasanya. Tapi mungkin di akhir Mbak Isti mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sivo Friends dimanapun berada, silahkan. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita merasa bahwa kita pemilik atau memiliki segala sesuatu, padahal semuanya adalah ya titipan gitu. Sejatinya diri kita sendiri pun adalah titipan. Kalaupun kemelekatan ini ingin dilekatkan, lekatkanlah diri kita seutuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa begitu ya, sumber yang tidak terbatas, yang kemudian kita akan bisa jadi lebih sehat jika kita melekatkan di sana gitu. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita mencintai diri kita dengan utuh gitu, apapun kondisinya. Baik, terima kasih Mbak Isti atas perbincangan kita hari ini, dan harapannya pastinya mengedukasi untuk Sivo Fresh dimanapun berada ya. Jangan kapok-kapok ya Mbak Isti ya, kita di Sumatera Selatan ya. Senang hati. Oke, baik Sivo Friends, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Isti. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rifda Alda Ufaira dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.